Pemirsa, kali ini saya bersama tim Kana TV akan membahas dan mengulik lebih lengkap cerita sosok di balik nama seorang Putroneng. Sosok Xiang Lianqi mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Namun, bila Anda mendengar nama Putroneng, pasti Anda langsung bisa menyimpulkan tentang cerita sosok perempuan yang mampu menaklukkan 99 pria di tiap malam pertamanya. Ikuti terus penelusuran lebih lengkapnya bersama saya di Sejarah Terpendam. Pemirsa, saya Teguh Rifali Putra beserta tim Kana TV hari ini akan menuju ke sebuah makam kuno, yaitu makam milik seorang wanita yang bernama Putroneng. Putroneng adalah seorang wanita yang memiliki riwayat 99 mantan suami, yang mana seluruh mantan suaminya tewas di malam pertama. Bagaimana kisah kelanjutannya? Terus ikuti kami bersama Kana TV. Pemirsa, sekarang kita sedang menuju ke area pemakaman Putroneng beserta para pengikutnya. Untuk berita lebih lanjutnya, mari kita ulas sama-sama di Sejarah Terpendam. Perjalanan menuju makam Putroneng ini kami tempuh sekitar 10 menit dari kota Luxmaweng. Makam ini berada di Desa Blangpulo, Kecamatan Muara 1. Pemirsa, hari ini saya telah tiba di area makam Putroneng yang saya bilang tadi, seorang wanita yang menikahi 99 orang pria, yang mana seluruh pria tersebut akhirnya tewas di malam pertama. Kalau pemirsa ingin melihat di area sini, kita bisa melihat ada deretan beberapa makam, termasuk di sini ada beberapa makam pengikut dari Putroneng dan para habaib. Pemirsa Sejarah Terpendam, saya sudah tiba di dalam area makam Putroneng, wanita legendaris yang saya ceritakan sebelumnya. Saya sedang memegang nisan dari sosok Putroneng. Mungkin Anda bertanya, ada banyak makam di sini. Makam-makam di sini diisi oleh para pengikut Putroneng, para sayyid dan para habaib di sebelah sana. Jadi area makam ini juga diisi oleh salah satu dari suami Putroneng. Untuk literasi saya kurang mendapatkan suami keberapa. Yang jelas ini dia makam dari suami Putroneng, salah satu makam dari suami Putroneng. Anda bisa lihat pemirsa, untuk dari rupa nisan tersebut sungguh sangat mirip dengan nisan-nisan yang berada di Samudra Pasai. Anda bisa lihat dari bentuk dan mungkin dari ukiran-ukirannya pemirsa. Pemirsa, kami sedang bersama seorang juru kunci makam dari makam Putroneng, yaitu Tengku Sulaiman. Tengku Sulaiman, kami mau bertanya di mana lebih tepatnya posisi makam Putroneng sebenarnya. Bisa ditunjukkan, Tengku? Terima kasih. Ini makam Putroneng. Oh, ini makam Putroneng. Ini makam Putroneng. Yang lain keluarga.
Pengikut dan keluarga. Ya, Oke. keluarga. Yang makam suaminya yang mana? Yang ini? suami nomor 2 ini. Oke. Boleh. Berarti sisanya itu habaib, Yo Said. Nah, yang lain sebelah sana Habib dan sebelah belakang ini Said. Said. Jadi Tengku Sulaiman, bagaimana status tanah dari cagar budaya Putroneng ini, Tengku Sulaiman? Menurut tanah adat dasar karena tahun 60-an utun. Ya, masih Jadi hutan. hutan lah. Jadi nggak ada yang bersihkan. Jadi karena ada bapak, ayah saya namanya Curasan. Curasan. Nah, jadi karena ini lokasi kekurangan Putroneng jadi hutan, nggak ada yang bersih lah. Jadi coklah nanti ayah dipegli lah. Jadi sampai dipegli sampai dengan gede sampai endohat lah kot. Turun menurun. Almarhum ayah tahun 2015 lah. Ya. Jadi alihkan ke mama Nek Kamaria. Keputusan dari ayah, Ya. walaupun hana diberi honor di pemerintah, kuburan harus tetap harus pergi. Karenanya tanah adat aset kampung lah jaga. Oh. Berarti apa ada semacam SK atau surat dari pihak pemerintah tentang bangunan cagar budaya ini? SK diberi di pemerintah dari provinsi. Ya. Provinsi Aceh tahun kurang 6 lah. Ya. ITBSK yang tanah honor sekitar 200 atau 150 lah. Ya. Apa masih berlanjut honorer sampai hari ini? Honor dari 2006 sampai dengan 2011 tetap 2011 sampai 2017 dihilangkan. Oh, oke. Jadi lu sebagai menjaga kontrol kurang Putroneng, jadi bertemulah SK ayah long Sambung. ajukan long sambung ke dinas kota Putroneng. Alhamdulillah diusulkan ITB lah honor ke 100 ribu sebelum lah. Oh, cuma 300.000. Jadi udah mencok honor dari kota Putroneng sekitar 2000 sekurang lah sampai dengan 22 lah. Oke. Kalau boleh tahu Tengku Sulaiman, tanah adat itu dari mana ke mana? Jarak, Kalau lokasi di tempat kita berdiri sini, kalau di pinggir jalan umum Medan sama Aceh Medan, sekitar 48 meter lebih kurang. Ke belakang 50 meter, lebih kurang isinya sekitar 2000 lebih lah. Oke, berarti nggak cuma dari area pagar ini ke pagar ini ya? Ya. Berarti kafe di samping sebelah Sampai ini sana ke pagar di bawah pohon itu? pohon Oh, berarti itu masih menjadi tanah adat. tanah adat. Dan pihak Tengku Sulaiman tetap menjaga tanah adat ini agar tidak diganggu-gugat Ya. dan tetap dijadikan cagar budaya oleh Ya. pemerintah. Oke. Apa harapan Tengku Sulaiman ke depannya terhadap pemerintah tentang cagar budaya Putroneng ini? Terima kasih. Mungkin kamu pemerintahnya mungkin guna ke kalau lah orang yang jaga tanah adat, cagar budaya akan mungkin lebih gol lah. Oke. Dan guna jaga orang-orang yang membersihkan cagar budaya lah. Semoga diperhatikan ya. Diperhatikan. Oke, siap. Tak puas hanya dengan melihat-lihat, kami pun mengunjungi salah seorang pemegang sejarah lengkap tentang Xiang Lian Qi atau yang lebih dikenal dengan nama Putroneng. Ikuti terus penelusuran kami untuk menggali informasi lebih lengkap di Sejarah Terpendam. Pemirsa Sejarah Terpendam, hari ini kita kembali mengulik kisah tentang Putroneng. Saya sedang menuju ke rumah narasumber untuk mengulas lebih banyak informasi tentang siapa sosok Putroneng sebenarnya. Ayo terus ikutin kita. Pemirsa Sejarah Terpendam,
Hari ini saya sudah di rumah salah seorang narasumber kita, yaitu Nek Kamariah. Beliau sudah turun-temurun menjadi juru kunci dari makam Putroneng. Semua itu dimulai dari almarhum suami beliau. Suami beliau sudah meninggal 2015 silam. Dan kini kita bertanya kepada Nek Kamariah, salah seorang pemegang sejarah dari Putroneng yang terlengkap sebenarnya. So, sebenarnya sosok Putroneng ya, Nek? So, sebenarnya Putroneng ya? Putronengnya urung Cina. Urung Cina. Urungnya Cina tu ya. Oke. Ya, dari negara Anu Cina. saudagar, gitu di kampung. Gak mau perang kena. Mau perang perlak talo Putroneng. Oke. Gua tu lu kena duk kemai. Lu pegangnya ke bak kubu kenyan. Iya. Rumah Aceh tu abu. Oh, di part posisi rumah, Nek? Ya kan abak kulu. Daerah ada? Yang dalam cerak kan abak kudu. Oh, ya. Yang kena rumah. Oh. Rumah Aceh. Analisis saja, Nek. Mana kak jamun kan. Iya. Berarti menyolong simpulkan Putroneng yo anak saudagar diutus dari Cina untuk lawan pasukan Perlak Talu Gewo kena. Gua kena. Sebenarnya selain untuk meperang dengan pasukan Perlak, pu tugas Putroneng jak kena selain ni. Pu berdagang. Yang mau perang. Oh, tugas kena memang yang meperang. Kalau Putroneng gua duduk semua. Oh, hana misi lain lagi yang dagang ya hana ya. Berarti memang untuk yang meperang ni ya. Get. Jadi terus kena kahwin tu abah pemuda Aceh. Masuk Islam Putroneng. Munyo jumlah lako, munyo tanyo dengar kan sekurang draw yang ke-1 baru anak murid dari Syah Hudam. Total yang sebenarnya padik draw lako, total mandum lako Putroneng padik draw ni betul? Yang ke sekurang mandum. Berarti betul. Betul. Sekurang 6 meninggal mandum. Okey. Genap cerita dengan murid Tengku Syah Hudam. Ya. Sertuhnya murid Tengku Syah Hudam. Jadi, pu sebenarnya tujuan dari Putroneng ni untuk penikah mandum pemuda Aceh yang duduk nan le. Pukul menaklukkan Putronengnya asalnya guru leurin galak kele. Buat hari cantik kakak. Oh, memang dari atas. Jadi kahwin dong. Waktu malam itu roh kamu dengar. Nah racun buat Putroneng. Di Kemaluan. Jadi nah sekurang mendengar mandum. Awak Padang, awak Palembang je ke kampung-kampung dro masing-masing po. Oh, berarti kan cuma awak Aceh? Kan. Hana semua ke punah ya. Ya. Urang Tangkengan, urang Banda, urang Sigimna, dia kan hana masing-masing po kampung. Jadi nak genap lah ko murid Tengku Syah Hudam. Jadi di Tengku Syah Hudam na 5 hakai ke. Gepegai buluh 7 boh. Buluh 7 boh? Buluh. Jadi wataknya lintu ke sengelu. Okey, yang dulu. Jadi watak habis jame-jame lintu, jame cara baru habis Jujuk buluhnya Tengku Syah Hudam. Man 7 boh? Ban 7 boh bak lintu baru. Ya. Kaki di tengkunya hana lengkar-lengkar rumah. Jadi terus bapa le malam itu lagi ngebru. Bab na Putroneng. Oh, idibik lagi? Lagi ngapui? Lagi ngapu. Oh, ya. Jadi kita buluhnya gede laju. Oh, gedrop? Yang bab na Putroneng. Punuh, kedua le. Kisah-kisah habis ban 7 pacu. Jadi sebenarnya pu yang terjadi di malam sehingga bisa meninggal lako Putroneng. Ini keracun. Jadi waktu bersetubuh hubungan suami isteri, Sang menurut. kena racunnya. Racun lagi ngapui. Lagi ngapu. Berarti kan lagi bentuk binatang je kan? Lagi ngapui ya. Okey. Dan sosok ke semiu ina nek? Nah, yang dua sabuk kapal. Yang dua sabuk Putroneng yang sabuk kapal ke. Nah belah no kan jalan no awak. Yang Putroneng sabuk kapal. Nah belah ada saya
Habis. Nya dudo. Nên lẽ ludo nhá na ta tunggu nya. Di dong balong tu bukan aja ranyan. Habis. Ya Habib ya. Masalah Putro Neng ninggai na menempuh informasi nih. Maksudnya pajan Putro Neng ninggai pum ninggai lako dile, pum ninggai Putro Neng dile yang nana Nya muno nya. Na lako gitu kurung awal lako. Nya lako tu nilihnya nya na ta tunggu. Oleh awal lako nganyan. Oh, hana haba pastinya ya. Get nih. Apa jauh kan dulu. Siap nih, insyaallah. Na mudah. Demikian pemirsa media Banskana TV. Saya rasa wawancara ini cukup singkat tapi cukup jelas juga dari Nek Kamariah telah menjelaskan kepada kita tentang siapa sebenarnya sosok Putro Neng dan siapa sebenarnya sosok Syahudam. Saya kira itu terima kasih banyak Nek Kamariah informasinya Nek. Mudah-mudahan urun-urun diperhatikan di pemerintah dan semoga makam Putro Neng ini tetap bisa dipugar dan menjadi objek wisata. Demikian mentang Nek. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Sedikit kesimpulan dari saya, Putro Neng hanyalah sosok pelaku sejarah. Baik atau tidaknya dia tergantung dari sudut mana Anda memandangnya. Semoga para pelaku sejarah seperti Putro Neng dan seluruh penghuni makam di sini mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Harapan kecil saya agar pemerintah tetap memperhatikan para orang-orang yang menjaga makam, orang-orang yang masih memperhatikan nisan-nisan seperti ini untuk diperhatikan dan diberikan honor yang layak agar sejarah bisa tetap diceritakan kepada anak cucu kita. Saya Teguh Rivaldi Putra beserta tim media Banskana yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.